Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1541 sampai bab 1545. Avengers, kan, kita resmi bertemu. Hari ini, kalian semua harus mati. Ye Junlin melirik semua orang yang hadir dengan mata dinginnya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kamu. Saat semua orang melihat Ye Junlin, mereka semua menjadi gila. Bagaimana dia bisa masuk? Kapan orang itu sampai ke tangannya? Banyak pertanyaan memenuhi otak setiap orang. Biarkan mereka bingung. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Ye Junlin berada di luar alam manusia. Bagi orang biasa, dia adalah Tuhan, misteri dan kekuatannya berada di luar imajinasi siapapun. Jakun naga hitam tergelincir dan dia menelannya. Dia pikir pengaturannya akan sempurna. Melalui anak-anaknya, dia memeras Ye Junlin agar menyerahkan keahliannya, dan kemudian membunuhnya. Tapi penyergapan jaring baru setengah jalan ketika Ye Junlin muncul. Ini benar-benar di luar dugaannya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ye Junlin tidak bisa dibunuh. Dia tidak bisa mendapatkan keterampilannya, dan anak itu diselamatkan. Pangeran William juga dibunuh olehmu. Kalian benar-benar pandai membuat rencana, dan semua orang tertipu oleh tipuanmu. Ye Junlin tersenyum. Naga hitam tidak lagi berani berbicara. Semua orang berkeringat dingin. Kaki Dark Phoenix bahkan bergetar. Naga hitam, kan? Biarkan aku melihat wajah aslimu. Ye Junlin mencibir. Mundur, semuanya mundur, lalu ledakkan tempat ini. Teriak naga hitam, mau mundur, tidak ada yang bisa melarikan diri. Teriak Ye Junlin, boom. Dia memeluk Junjun dan langsung muncul di depan naga hitam itu. Bang, dalam sekejap, 7 atau 8 master topeng hitam segera berdiri di depan Ye Junlin. Mereka semua adalah Avengers papan atas, tapi mereka semua disingkirkan oleh Ye Junlin dalam sekejap. Hentikan dia, semuanya hentikan dia, teriak naga hitam sambil berlari. Lindungi pemimpinnya dan mundur. Para anggota Avengers menjadi gila. Dia bersumpah untuk menghentikan Ye Junlin sampai mati. Ini membuat Ye Junlin tercengang. Apakah mereka begitu taat? Jika Anda membantu naga hitam mundur, Anda sendiri yang akan mati. Aku lebih baik mati daripada membiarkan naga hitam itu hidup. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan orang-orang tersebut. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya para Avengers. Tidak ada yang bisa melawan Ye Junlin, tapi ada terlalu banyak orang. Khususnya, ada banyak ahli di Avengers. Ini memberi naga hitam banyak waktu untuk melarikan diri. Black Phoenix memimpin banyak orang untuk berdiri di depan Ye Junlin. Ye Junlin menyingkirkan orang-orang ini satu persatu. Akhirnya, Black Phoenix memegang remote control dan berteriak pada Ye Junlin, "Ayo pergi ke neraka bersama-sama." Boom! Setelah dia menekan tombol, api langsung melesat ke langit. Puluhan ton bahan peledak tersebut diledakkan secara bersamaan. Tempat itu langsung rata dengan tanah, laut dipenuhi api dan berubah menjadi lautan api. Namun di saat-saat terakhir, Ye Junlin masih memeluk Junjun dan kabur. Melihat Junjun yang sedang tidur nyenyak, Ye Junlin tersenyum. Bagus kalau anak itu baik-baik saja. Tapi kamu tidak bisa lepas dari naga hitam. Mata Ye Junlin dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, Tang Juefeng berlari. Tuan, kamu baik-baik saja? Tang Juefeng bertanya dengan rasa bersalah. Kirim Junjun kembali dulu, jangan khawatir Ziran dan yang lainnya, aku akan mengejarnya. Setelah Ye Junlin menyerahkan Junjun kepada Tang Juefeng, dia segera mengejarnya. Tang Juefeng tidak berani mengabaikannya. Sambil menggendong Junjun, dia segera kembali ke Jiangbei. Di rumah leluhur keluarga Li Ziran dan yang lainnya sedang menunggu. Begitu saya melihat seseorang datang, Li Ziran berlutut di depan Tang Juefeng.
terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Zhou Yingying dan Li Wenyuan semuanya berlutut di depan Raja Su untuk berterima kasih padanya. Junjun adalah kesayangan orang-orang ini, bagaimana mungkin semua orang tidak bersemangat setelah diselamatkan? Bu! Junjun mulai menangis. Li Ziran dengan cepat memeluk Junjun dalam pelukannya. Ibu ada di sini. Junjun, jangan takut. Semuanya bersujud lagi, terima kasih kepada Raja Su. Bang, Li Wenyuan dan yang lainnya bersujud ke Raja Su lagi, ditelepon beberapa kali. Terima kasih Jue Feng, jika bukan karena Anda, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Wanita tua itu juga mengucapkan terima kasih yang tulus. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 9 Raja Surgawi, dia menyelamatkan orang hanya dengan satu tindakan. Sungguh menakjubkan, hanya butuh 2 jam kan? Itu adalah kebanggaan keluargaku di Sishu, dan kebanggaan Daxia. Semua orang di klan Su Barat memuji Raja Su. Di mana Tang Juefeng berdiri, dia tercengang, apa? Untuk apa orang memuji diri mereka sendiri, dan istrinya serta yang lainnya bersujud untuk berterima kasih padanya. Anda sama sekali tidak melakukannya sendiri, Saudari Junjun jelas diselamatkan oleh tuannya. Dan dia tidak ada hubungannya dengan dia, dan tuannya harus tahu bahwa dia mengungkapkannya. Dia akan menghadapi pertanggungjawaban guru. Melihat semua orang, Tang Juefeng mengertakkan gigi dan berkata, sebenarnya, ini bukan aku. Bu, di mana ayah? Di mana ayah? Saat ini, Junjun berteriak. Setelah pengingat Junjun, semua orang mengingat Ye Junlin. Ye Junlin benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Kenapa dia pergi menyelamatkan Junjun sendirian? Junjun telah diselamatkan, di mana yang lain, dia membuatku tertawa sampai mati. Dia terus mengatakan bahwa klan Sishu adalah tidak baik, dan dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, bukankah kita mengandalkan klan Sishu untuk menyelamatkan orang? Sejak Junjun dibawa oleh Tang Juefeng, semua orang setuju bahwa Tang Juefeng lah yang menyelamatkan Junjun. Adapun Ye Junlin, itu menjadi lelucon. Li Ziran dan Zhou Yingying tampak jelek. Tidak masalah jika Ye Junlin tidak bisa menyelamatkan Junjun. Kuncinya adalah datang ke Sishu untuk membuat omong kosong. Sekarang ini menjadi lelucon besar, tidak. Ayah yang menyelamatkanku, di mana ayah, di mana ayah? Saat itu, Junjun tiba-tiba berteriak. Raja Su Tian merasakan hatinya menegang saat mendengar ini. Apakah anak ini ketakutan? Mengapa ayahmu menyelamatkanmu? Jelas Raja Su yang menyelamatkanmu. Iya, ketika anak itu ketakutan, dia akan memikirkan orang tuanya. Dia secara tidak sadar akan berpikir bahwa orang tuanya menyelamatkannya. Ziran, bawa Junjun segera istirahat, dan atur beberapa dokter untuk memeriksanya. Tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan seorang anak kecil. Terutama ketika semua orang melihat bahwa Tang Juefeng lah yang menggendongnya kembali. Tidak ada yang percaya lagi, sebenarnya. Raja Su Tian ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi wanita tua itu segera berkata, Juefeng adalah satu keluarga, tak perlu dikatakan lagi. Apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan? Pergi dan sibuklah, keluarga kami terima kasih lagi, kami ingin. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan tahu harus berbuat apa. Li Wenyuan dan yang lainnya membungkuk kepada Raja Su lagi. Zhou Yingying bahkan membungkuk dan berkata, atas nama ayah anak itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih, biarkan dia berterima kasih secara langsung ketika saatnya tiba. Saya, Raja Su Tian gemetar, tergagap, dan sangat ketakutan hingga dia berkata tidak. Ayah anak itu mengucapkan terima kasih secara langsung. Beraninya dia, kaki Raja Su terasa lemas dan wajahnya menjadi pucat. Dia masih ingin memikirkan bagaimana menangani tanggung jawab Ye Junlin selanjutnya. Hanya saja semua orang berkuasa di Sishu membual tentang dia. Semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin takut. Di sisi lain, Ye Junlin mengejar naga hitam itu dengan kecepatan penuh. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat.
Akhirnya naga hitam itu bersembunyi di sebuah villa. Ye Junlin juga mengikuti. Coba saya lihat kemana Anda berlari kali ini. Ini bukan tempat yang seharusnya, cepat pergi. Bersamaan dengan suara itu, 4 sosok muncul di depan Ye Junlin. Mereka mengenakan jubah putih dan wajah mereka tidak terlihat jelas. Serahkan orang-orangnya dan aku akan pergi. Ye Junlin menatap beberapa orang. Keluar, mereka berempat langsung mengambil tindakan. Boom! Setelah pertarungan, ekspresi Ye Junlin berubah drastis. Takut, keempat orang ini sebenarnya memiliki kekuatan iblis utara. Secara khusus, keempat orang tersebut bekerja sama dengan baik dan saling melengkapi. Bersama-sama mereka menakutkan. Dia sebenarnya memblokir Ye Junlin untuk sementara waktu. Rusak, Ye Junlin juga cemas. Dia dengan cepat menggunakan gerakan pembunuhannya untuk menekan mereka berempat. Melihat hal tersebut, keempat orang tersebut dengan cepat menggunakan teknik serangan gabungan. Pertarungan dengan Ye Junlin terjadi bola balik. Bunuh, Ye Junlin marah, pukulan keluar. Langit dan bumi terkejut, mereka berempat terbang terbalik. Muntah darah, boom, 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 tiba-tiba istana itu meledak. Keempat orang itu menghilang. Saat Ye Junlin menyusul lagi, tidak ada seorang pun di sana. Naga hitam itu sudah melarikan diri. Kali ini rusak total. Sebenarnya ada ahli yang datang untuk melindungi naga hitam. Sepertinya dia punya banyak trik di lengan bajunya. Ye Junlin menyadari bahwa dia masih meremehkan naga hitam. Dia sebenarnya memiliki master dalam kartu asnya untuk melindungi kemundurannya. Di antara para Avengers, identitas naga hitam adalah yang paling misterius. Bahkan hingga saat ini, Istana Zentian masih belum menemukan identitasnya. Tapi kamu tetap tidak akan selamat, Ye Junlin tiba-tiba tersenyum misterius. Sisi lain, tim perunding terus melanjutkan perundingan dengan William kedua. William kedua baru saja menerima kabar dari naga hitam dan harus menggunakan keahlian Ye Junlin. William kedua meningkatkan ancamannya dan meminta Ye Junlin menyerahkan keahliannya. Tim perunding tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain terus membiarkan Yan Longwei menekan Ye Junlin. Tapi Ye Junlin tetap mengabaikannya. Pada saat ini, naga hitam yang buru-buru melarikan diri bertemu kembali dengan William kedua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sikap Daxia sepertinya semakin keras. Tapi anakku sudah mati. Aku tidak tahan dengan nada ini. William kedua mulai bertanya pada naga hitam tentang strategi. Biarkan aku memikirkan apa yang harus kulakukan. Naga hitam tidak tahu sekarang, terutama karena semua trik telah habis. Saat itulah, sebuah berita besar tiba-tiba muncul di web gelap, kebenaran tentang kematian Pangeran William. Ada foto, video, dan rekaman audio. Video dan foto tersebut memperlihatkan keseluruhan proses Avengers membunuh Pangeran William. Belakangan, ada rekaman percakapan pribadi antara naga hitam dan Raja Su. Black Dragon mengaku telah membunuh Pangeran William. Singkatnya, seluruh proses masalah ini ada di depan seluruh dunia. Bukti-bukti ini secara alami digali oleh Istana Zentian. Ye Junlin menyuruh mereka menutupnya, tapi mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, dia melindungi Ye Junlin. Tanpa diduga, kecelakaan ini terjadi dan berguna. Ketika berita itu tersiar, seluruh dunia menjadi gila. Ternyata ada yang menjebak Daxia. Raja Su hendak menangis kegirangan. Kalau tidak, dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Tim perunding pun bersorak. Setelah mengetahui kebenarannya, mereka tidak perlu marah kepada orang lain. Semua orang di Daxia sangat bersemangat. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari tahu kebenarannya. Pada saat ini, Kerajaan Elang Perang dan William kedua juga mengetahui kebenarannya. Di kapal pesiar, semua orang memandangi naga hitam itu. Hei Long, yang tidak mengetahui situasinya, memandang semua orang dengan tatapan kosong. Ada apa? Kamu membunuh anakku? William kedua meraung marah ke arah naga hitam itu. Ah, ada apa? Naga hitam sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lihat sendiri, ternyata kamu membunuh anakku.
salahkan Daxia. Kamu mempermainkanku dan seluruh kerajaan elang perang. William kedua sangat marah. Naga hitam benar-benar tercengang setelah melihat berita itu. Seseorang benar-benar menyaksikan semuanya. Dia melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa membasuh dirinya. Pergilah ke neraka, bayar nyawa anakku. William kedua mengeluarkan Desert Eagle emas. Bang bang bang, dia menembak beberapa kali. Naga hitam itu langsung dipukul hingga menjadi saringan. Banyak lubang berdarah meledak di tubuhnya. Dia terjatuh lemas. Matanya penuh rasa tidak percaya. Ye Junlin bahkan tidak membunuhnya. Dia sebenarnya mati di tangan William kedua. Saat ini, diperkirakan baik kartu truf maupun pendukungnya tidak dapat bereaksi. Dia meninggal, seperti yang diketahui semua orang. Kematiannya diharapkan oleh Ye Junlin. Ye Junlin memahaminya selama kebenaran terungkap. War Eagle Nation dan William kedua tidak akan pernah melepaskannya. Kemanapun dia pergi, dia menemui jalan buntu. Lepaskan topengnya dan lihatlah, perintah William kedua. Saat topeng naga hitam dilepas, semua orang terkejut. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin, William kedua juga berseru. Setiap anggota Avengers cacat, penampilannya sangat rusak bahkan instrumen biologis pun tidak dapat mendeteksinya. Ini adalah aturan Avengers, setiap orang harus hidup di balik topeng. Wajah aslinya tidak boleh ditemukan, jadi kriteria untuk bergabung dengan Avengers adalah menodai wajah terlebih dahulu. Namun wajah naga hitam itu masih utuh, dia tidak cacat. Tidak ada bekas luka sama sekali. Bahkan dikatakan bahwa naga hitam terlihat cantik dan anggun, terlihat seperti seorang sarjana. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh William kedua dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Ye Junlin dan yang lainnya. Jika tidak, identitas naga hitam pasti dapat ditemukan melalui penampilan aslinya. Aku tidak peduli siapa dia, bunuh anakku. Jangan pernah memikirkannya, lemparkan anak itu untuk memberi makan hiu. Ada anggota Avengers lain, jangan biarkan siapapun pergi. Selanjutnya, kerajaan elang perang mulai membunuh Kill the Avengers. Hal ini membuat sisa-sisanya putus asa. Kemanapun Anda pergi, Anda mati. Para Avengers benar-benar akan mati. Kesalahpahaman antara Daxia dan War Eagle Kingdom juga terselesaikan. William kedua tidak punya pilihan selain pergi. Ye Junlin tersenyum saat mendengar berita bahwa naga hitam terbunuh. Dia kembali ke Jiangbei, tiba di rumah leluhur keluarga Li. Di depan pintu, Tang Juefeng sedang berjongkok dengan ekspresi rumit dan gugup di wajahnya. Saat dia melihat Ye Junlin kembali, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ye Junlin mengabaikannya dan langsung memasuki rumah leluhur keluarga Li. Dia segera bangkit dan mengikuti, di dalam ruangan. Ayah, Junjun melihat Ye Junlin dan segera bergegas ke arahnya. Junjun, jangan takut, ayah ada di sini. Ye Junlin memeluk Junjun erat. Kamu juga bilang kamu tidak akan membiarkan klan Su Barat terlibat, jika bukan karena mereka, bisakah Junjun diselamatkan? Iya, itu semua tergantung pada Raja Su. Jika bukan karena dia, Junjun mungkin masih dalam bahaya. Kata Li Ziran, orang-orang memandang Ye Junlin dengan mengeluh. Ye Junlin tercengang. Tang Juefeng lah yang membawa Junjun kembali. Semua orang mengira dia telah menyelamatkannya. Saat ini, Tang Juefeng dan semua orang datang ke kamar. Begitu dia melihatnya, Zhou Yingying segera berkata, Junlin, cepat berterima kasih kepada Raja Sutian. Kamu harus berlutut dan bersujud. Iya, bersujud untuk mengucapkan terima kasih. Raja Su bekerja keras untuk menyelamatkan Junjun untukmu. Jika kamu tidak bersujud untuk mengucapkan terima kasih kamu, itu tidak tulus. Cepatlah, jika bukan karena Raja Su, nak, kamu tidak punya tempat untuk menangis sekarang. Li Wenyuan dan yang lainnya juga mendesak. Li Ziran juga berkata dengan serius, Junlin, mohon maaf kepada Raja Su. Mulai sekarang, dia akan menjadi penyelamat keluarga kita harus membalasnya. Junjun, ini juga pelajaran yang diajarkan ibuku padamu. Kamu harus membalas dermawanmu.
Li Ziran menoleh ke Junjun lagi. Itu jelas ayah. Junjun hendak mengatakan sesuatu ketika dia disela oleh wanita tua di belakangnya. Cepat dan ucapkan terima kasih, jika bukan karena Jue Feng, Junjun mungkin akan pergi. Desak wanita tua itu juga. Apakah Ye Junlin melihat kenyataan dengan jelas? Dewa perang tidak ada bandingannya dengan Raja Surga. Bukankah kamu juga akan menyelamatkan Junjun? Bagaimana? Apakah kamu sudah menyelamatkan seseorang? Lihatlah Raja Su. Dia kurang dari 2 tahun. Saya membawa anak itu kembali dalam waktu 1 jam. Yang lain, seperti Li Songkui dan lainnya, menggunakan kesempatan ini untuk mengejek Ye Junlin. Karena keluarnya Raja Su, yang menciptakan kesenjangan paling jelas antara dia dan Ye Junlin. Raja Su, yang menjadi pusat perhatian, terlihat sangat jelek. Semua orang mengatakan bahwa wajahnya menjadi lebih gelap. Perlahan-lahan, Raja Su menundukkan kepalanya, ingin menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Semua orang setuju bahwa dia menyelamatkan Junjun. Di depan Ye Junlin, dia memintanya bersujud untuk berterima kasih padanya. Dia sangat takut, tidak apa-apa, tidak perlu berterima kasih padaku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Raja Sutian tampak getir, dan betisnya jelas gemetar. Jue Feng sangat rendah hati. Dia jelas menyelamatkan Junjun. Tapi dia tetap berpura-pura bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karakter rendah hati seperti ini dapat membantu Jue Feng melangkah lebih jauh, puji wanita tua itu. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang karakter Jue Feng. Kakaknya meninggal karena Ye Junlin, dan dia masih membantunya menemukan anaknya. Alasan utamanya adalah karena Jue Feng terlalu kuat dan berpikir bahwa hal-hal kecil seperti menyelamatkan orang bukanlah hal yang buruk, layak untuk disebutkan. Jadi baru setelah itu menurutmu itu tidak ada hubungannya dengan dia. Semua orang salah memahami apa yang dimaksud Raja Sutian. Raja Su ingin muntah darah. Anda, apa aku bermaksud seperti itu? Saya tidak menyelamatkan orang itu sama sekali. Tolong berhenti bicara. Kenapa aku tidak bisa berhenti bicara? Tuanku akan menghancurkanku. Wajah Raja Sutian penuh dengan kesakitan. Saya harus berterima kasih. Bagaimana mungkin saya tidak berterima kasih? Ye Junlin, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat berlutut. Iya. Kami ingin melihat Anda bersujud kepada Raja Su secara langsung untuk mengucapkan terima kasih. Kamu. Semua orang saat ini mendesak Ye Junlin untuk meminta maaf. Melihat semua orang mendesaknya, Raja Sutian bernapas dengan cepat dan hampir tercekik. Melihat punggung Ye Junlin, dia berkeringat dingin, betisnya gemetar, dan mulutnya memutih. Tolong diam, saya tidak perlu mengucapkan terima kasih. Raja Su hampir menangis. Junlin, cepat ucapkan terima kasih, aku menyelamatkan Junjun. Desak Li Ziran. Ye Junlin tiba-tiba mencibir. Saya berani mengucapkan terima kasih. Apakah dia berani mendengarkan? Raja Su di belakangnya gemetar ketakutan. Dia tidak berani. Biarpun kamu memberinya 10 keberanian, dia tidak akan berani. Boom! Namun, kata-kata Ye Junlin membuat marah orang lain. Ye Junlin? Apa maksudmu? Kenapa kamu berani berterima kasih padanya tapi tidak mendengarkan? Kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Bukankah kamu seharusnya berterima kasih kepada seseorang karena telah menyelamatkan putrimu? Junlin, ini adalah sopan santun yang paling mendasar pertanyaan. Dia, kamu harus berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan Junjun. Bersambung.